Kita bersyukur untuk minggu pagi hari ini dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Penyertaan Tuhan yang nyata memimpin setiap kita. Dan hari ini menjadi bagian kedua di dalam topik kita trilogi kenaikan. Yang secara khusus berbicara tentang di dunia yang penuh cemar. Tetapi hari ini kita masuk di dalam pembahasan kita berbicara tentang nyatakan Yesus dalam karakter. Minggu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana kita hidup di dalam kesalehan. Dan hari ini ketika kita melihat kembali bagian dari ayat, bagian dari tema kita, maka kita kembali menguji, kembali melihat lagi, kembali bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana kita menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua kita akan membaca ayat 15, 16, dan 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, 16, dan 17. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, 16, dan 17. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Waktu kita melihat akan kehidupan perjalanan kita, maka kita menemukan bagaimana manusia sesungguhnya. Bagaimana manusia pada hari-harinya. Maka kita menemukan pertama bahwa manusia itu selalu ingin mengubah dunia. Ada begitu banyak statement di mana saya atau kelompok atau organisasi ingin mengubah sebuah dunia. Kemudian ada juga yang mengatakan demikian, bahwa pada umumnya manusia ingin berkuasa atas dunia. Ingin menguasai dunia dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Manusia berjuang untuk berkuasa atas dunia ini. Kemudian yang ketiga ada sebuah pandangan juga yang mengatakan, yang ketiga ini lebih luar biasa. Manusia ingin dunia menjadi miliknya. Betapa luar biasanya ketika kita melihat kehidupan manusia pada umumnya. Tetapi ketika kita bercermin dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, justru sesuatu yang terbalik. Kita berjuang untuk dunia tapi Tuhan bilang jangan menginginkan dunia. Kita hidup di dalam dunia tapi kita jangan menjadi seperti dunia. Janganlah engkau mengasihi dunia. Maka dari sini kita bisa melihat dunia digambarkan sebagai kehidupan dunia yang orientasinya adalah kepuasan diri sendiri. Dunia lagi menggambarkan tentang segala sesuatu yang menjadi keinginan mata, keinginan hati, keinginan kita sendiri. Yang otomatis ingin memuaskan kita. Maka di dalam gambaran ini, dalam 1 Yohanes ini memberikan gambaran bahwa ketika manusia mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, justru dikatakan kita tidak mengasihi Bapa. Kita tidak ada Bapa di dalam hidup kita. Karena memang sudah berubah. Kita memang ada di dalam dunia, tapi fokus hidup kita bukan untuk dunia. Tapi fokus hidup kita adalah untuk Tuhan. Memang yang menjadi persoalan adalah dunia yang cemar, manusia juga sudah tercemar. Sehingga sama-sama cemar, sama-sama saling menikmati. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maka menjadi pertandingan bagi kita. Ketika digambarkan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tetapi dalam realita kehidupan, yang dari dunia itu yang kita terus kejar dalam hidup kita. Yang dari dunia itu yang seolah-olah memberi kepuasan tersendiri bagi kita. Dan yang dari dunia itu kadang membuat kita istilahnya terpuaskan. Padahal tidak seperti itu yang Tuhan mau.
Karena dari sini memberikan satu gambaran bahwa ternyata tidak seperti itu. Dari gambaran apa yang disampaikan oleh Yohanes, bahwa kita sudah punya kehidupan yang baru sebagai orang yang percaya. Hidup di tengah dunia yang cemar, tapi kita harus hidup baru. Hidup di tengah yang penuh dengan kejahatan, tapi kita harus berjuang di dalamnya. Maka ini menjadi satu pertandingan yang panjang buat kita. Di dunia ini dikatakan seperti ini. Melainkan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya cuma ada dua pilihan. Mengikuti keinginan dunia atau mengikuti kehendak Allah. Jadi persoalan kita ada di dalam dunia. Di mana magnet dunia itu begitu kuat. Terus menarik kita untuk membawa kepada apa yang dunia inginkan. Tapi harus menjadi berbeda sebagai orang yang percaya. Yang hidup di tengah dunia yang cemar. Maka kita melihat di dalam Wahyu pasal 22. Dikatakan di dalam ayat 11 dan 12 demikian. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di dalam penulisan kitab Wahyu ini digambarkan bagaimana menjelang akhir kehidupan manusia. Itu digambarkan bagaimana karakter kehidupan seseorang akan tercermin di sana. Dan ini menjadi satu klimaks kehidupan manusia yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Wahyu. Memberikan gambaran bahwa kalau kita berbuat jahat, biarlah tetap berbuat jahat. Karena itulah karakter yang sesungguhnya dari manusia yang berdosa. Yang selalu menolak kasih karunia. Yang selalu tidak mau menerima apa yang Tuhan inginkan. Maka Yohanes mengatakan biarlah engkau terus hidup di dalam kejahatanmu. Itulah yang menjadi pilihanmu. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi manusia. Tetapi manusia tetap memilih untuk menjadi jahat. Berarti dia menolak apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang cemar biarlah ia terus cemar. Maka dalam bagian ini kita seperti ada di dalam sebuah pertandingan. Kalau Rasul Paulus mengungkapkan bahwa kita seperti seorang petinju. Tapi petinju yang tidak sembarang memukul. Dia tahu kapan dia harus memukul. Dia tahu kapan dia harus menyerang. Dia tahu kapan dia harus menghindar. Dan dia tahu kapan harus bertahan. Itu gambaran orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia sebagai lapangan pertandingan. Sebagai arena pertandingan. Tetapi menjadi tuntutan bagi kita. Kita sama-sama orang Kristen yang digambarkan sebagai seorang petinju. Kadang kita suka tinju, suka-suka kita. Yang penting udah ada lawan di depan, suka-sukanya kita tinju dia. Padahal belum tentu yang lawan itu adalah musuh kita. Kadang teman kita sendiri. Sesama Kristen sendiri. Kita bisa tinju-tinjuan. Kita bisa memukul. Kita bisa memfitnah. Kita bisa mencaci maki. Dan itu terjadi. Padahal tidak seperti itu yang digambarkan. Maka di dalam Wahyu ini memberikan gambaran. Dua karakter utama yang digambarkan. Yang akan dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, karakter seseorang yang terus berwatak hidup di dalam kejahatan. Dan yang kedua, dia akan berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Pertanyaan bagi kita ada dalam posisi yang mana? Kalau berbicara orang percaya, kita sama-sama orang percaya. Tapi kalau berbicara tentang kepribadian kita, tunggu dulu. Kita yang bisa menguji. Orang-orang yang dekat dengan kita mungkin bisa melihat. Biasanya kan seperti ini. Kalau ada orang bilang, Pak, Bapak kalau jalan sama anak Bapak mirip banget ya. Anaknya mirip banget sama bapaknya. Kemudian yang satu bilang, yang satu mirip banget sama ibunya. Kan kalau kita mendengar kata itu, nyaman kan telinga. Tapi tiba-tiba kita lagi jalan sama anak kita. Kemudian orang bilang, Pak, kok kelakuan anak Bapak gak seperti Bapak ya? Kok kelakuan anak Bapak gak seperti ibu ya? Kira-kira gimana kita? Itu adalah merupakan sebuah tamparan bagi kita. Kita senang kalau anak kita digambarkan, persis sama kayak bapaknya.
Tapi kalau tuh berbicara tentang kelakuannya beda. Wah, kita ini sangat sedih. Pasti itu dengan sendiri. Artinya apa? Kok berbeda ya? Tapi itulah gambaran kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam situasi seperti ini. Maka menjadi pertandingan ketika Rasul Paulus menuliskan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dikatakan demikian. Kamulah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamulah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, karena jemaat Korintus itu adalah merupakan jemaat yang paling sempurna di dalam dunia kejahatan. Tetapi ketika mereka mendengar Injil, maka Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang hidup mereka yang sekarang sudah hidup yang baru. Hidup yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan sudah berbeda. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang justru mempertanyakan, lu siapa Paulus? Kok bisa-bisanya kamu ngajarin Injil itu? Emang kamu itu rasul? Jadi ada kelompok tertentu yang meragukan kerasulan dari Paulus sehingga mereka mempertentangkan tentang pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Artinya apa? Kalau kita mengutus seseorang untuk pergi melayani, minimal ada surat. Nih surat resmi, surat rekomendasi bahwa benar dia adalah pelayan Tuhan, bahwa dia adalah hamba Tuhan. Mereka mau menuntut hal seperti itu kepada Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus bilang bukan seperti itu. Surat bukti pelayanan nggak perlu lagi pakai tinta. Tapi hasil dari pelayanan itulah yang benar. Ini hasilnya. Bisa dibaca. Mereka yang dulu hidup dalam kejahatan, sekarang mereka hidup di dalam pertobatan. Mereka yang sebelumnya jauh daripada Tuhan, sekarang mereka mau mengikuti kehendak ketetapan Tuhan. Dan kamu bisa lihat sendiri. Jadi pembelaan Paulus terhadap kerasulannya dibuktikan dengan pelayanan dan hasil pelayanan yang dikerjakannya. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Paulus kembali menekankan lagi supaya dapat dikenal dan dibaca orang. Karena telah ternyata, Paulus menekankan kembali, bahwa kamulah surat Kristus. Orang-orang yang ada di Korintus yang sudah menjadi percaya, yang sudah mendengar Injil, sudah menerima Injil dan hidup dalam pertobatan. Kamulah surat Kristus yang dapat dilihat, dapat dibaca oleh semua orang. Di mana disitulah gambaran Kristus hadir ketika engkau hidup di dalam pertobatan. Maka dalam situasi seperti ini Paulus bukan lagi membela diri, tetapi dia lagi menunjukkan ini buktinya. Bahwa dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, mereka semua bisa dibaca. Hidup mereka sehari-hari bisa dilihat. Dari hidup dalam penyembahan berhala, dari hidup dalam perzinahan, dari hidup dalam ketidaksucian. Sekarang bisa dilihat langsung ketika mereka menjadi manusia yang baru. Mereka menjadi pelayan-pelayan yang baru. Sesuatu yang berbeda yang bisa dilihat. Menjadi pertanyaan lagi bagi kita. Apa yang orang lain bisa lihat tentang kita? Apa yang orang lain bisa bicarakan tentang kita? Kita sebagai suami, kira-kira istri akan ngomong apa tentang kita sebagai suami? Sebagai istri, kira-kira suami akan ngomong apa tentang kita sebagai istri? Atau sebagai anak akan ngomong apa tentang kita sebagai orang tua. Yang bisa mereka lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan ini sebenarnya yang menjadi domino bagi kita. Permainan bagi kita. Yang kita harus pertanggungjawabkan dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana bisa dikatakan kamulah surat Kristus? Artinya ada sebuah perubahan yang nyata. Sehingga Rasul Paulus berani menulis dan menjelaskan bahwa kamulah surat Kristus. Sebuah kepastian akan perubahan yang nyata sehingga berani menyampaikan hal itu.
Maka bagi kita apa yang kita bisa pastikan dalam kehidupan kita. Kalau hanya kita berbicara kita ke gereja, semua juga kita ke gereja. Kalau kita hanya berbicara berbuat baik, banyak orang di luar yang tidak percaya pada Kristus hidup dalam perbuatan baik. Harus ada plusnya di dalam kehidupan kita. Harus ada yang lebih yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam pujian yang kita sedang bahas di trilogi kenaikan, bagaimana Bailus Benyamin Miki ini menuliskan di dalam syair lagunya Let Others See Jesus in You. Sebuah gambaran bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Bukankah ini menjadi pertandingan bagi kita? Bukankah ini menjadi satu pergumulan bagi kita? Kalau kita mau menampilkan karakter Kristus dalam hidup kita, seperti apa kira-kira? Maka di dalam pujian di alinea yang kedua dia mengatakan, hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam dirimu? Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam dirimu? Ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Maka ketika Bailus Benyamin di dalam perjalanan karir pelayanan dia, itu digambarkan sebagai pribadi yang luar biasa. Bukan dia hanya sebagai militer, bukan dia cuma hanya sebagai pendeta, tetapi juga bagaimana dia menciptakan syair-syair lagu yang luar biasa. Nyatakan Yesus dalam dirimu. Dan ada dalam satu artikel dikatakan seperti ini. Terlalu kecil ya tulisannya. Salah satu yang membuat dia dikenang selain lagu-lagu kubahannya ialah julukan yang disematkan padanya. Yaitu BB. Bukan Blackberry ya. Bukan Blackberry. Ini BB atau bukan badan besar. Bukan. Ini adalah singkatan dari Big Bro atau dalam bahasa Indonesia Kak. Kenapa dia seorang yang hebat, yang luar biasa cuma dipanggil Kak? Hai Kak. Ternyata setelah kita membacanya maka ditemukan bahwa ia mendapatkan julukan BB atau Kak dikarenakan kedekatannya kepada anak-anak. Banyak di antara lagu-lagu ciptaannya adalah lagu rohani untuk anak-anak. Maka sebutan Kak bagi dia ini merupakan satu hal yang begitu luar biasa kedekatan dia dengan anak-anak. Sehingga anak-anak kalau setiap melihat dia itu begitu menunjukkan satu pribadi yang luar biasa. Bahkan salah satu temannya juga menuliskan seperti ini. Bahwa kehidupan Miki ini dikatakan dia sebagai pribadi yang bersinar bagi banyak orang. Dia bersinar artinya apa? Dia menampilkan kehidupan yang benar. Kalau di dalam ayat yang pertama bagaimana dia bilang dia bertanding di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Bagaimana dia harus berjuang untuk hidup saleh. Dan Miki ini adalah merupakan salah satu sosok pribadi yang berjuang untuk hal itu. Maka lahirlah lagu itu mau mengungkapkan. Dia menciptakan lagu itu sebagai satu bentuk pergumulan bahwa dia sedang berjuang untuk hal itu. Maka dia dikenal sebagai pribadi yang bersinar bagi banyak orang. Orang suka dengan dia. Orang senang dengan dia. Kepribadiannya digambarkan sebagai pribadi yang begitu rendah hati. Dia begitu mengasihi anak-anak. Bahkan dia dikatakan ketika dia selesai melakukan tugas dia sebagai pendeta. Dia juga diangkat sebagai dewan musik. Editor atau sekretaris dewan musik sekolah minggu. Musik anak-anak. Dan itu sampai pada akhir hidup dia. Sehingga dia begitu dikenal sebagai pribadi yang luar biasa. Kemudian yang kedua dikatakan dia pribadi yang lembut yang mencontohkan kehidupan kekristenan. Maka setiap ungkapan kata lagu itu lagi mencerminkan sebuah ajakan, sebuah nasihat. Bagaimana orang Kristen itu mau mencerminkan atau menunjukkan, memberikan contoh kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar dia menciptakan lagu. Tetapi pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Mau menunjukkan bahwa dia mencontohkan kehidupan kekristenan yang luar biasa.
Kemudian yang berikut dikatakan, dia adalah pribadi yang bersandar kepada Tuhan dan dia menekankan tentang kekuatan iman sebagai penopang yang kuat dalam diri dia. Sehingga orang bisa mengenal dia, orang tahu dia bukan hanya sebagai pencipta lagu, tapi seorang yang beriman yang sungguh luar biasa, yang terus mencerminkan watak karakter kekristenan yang sesungguhnya. Maka kalau kita teringat bagaimana ketika ada patung yang berdiri di Babilonia. Patung yang kurang lebih sekitar 27 meter dan lebarnya 3 meter. Ketika itu berdiri itu menjadi sebuah kebanggaan dari seorang raja. Dia merasa hebat dan luar biasa. Sehingga apa? Setiap orang yang tidak menyembah pada patung itu akan kehilangan nyawanya. Maka kekaguman yang ditampilkan oleh Nebukadnezar pada waktu itu mengajak orang untuk menyembah kepada patung yang dibuatnya. Karena dia merasa dia hebat. Dia mencerminkan karakter pribadinya yang jauh dari kebenaran. Sehingga dia mengajak orang supaya menjadi tidak benar dengan menyembah patung yang dia buat. Tetapi menarik. Ada 3 yang disebut Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ada di sana. Dan mereka juga menjadi bagian di dalam pemerintahan Nebukadnezar. Tetapi ketika mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar panggil mereka. Waktu panggil, kenapa kamu enggak mau hormat? Kalau kamu mau selamat, hormatlah. Tetapi yang terjadi apa? Kalau kita membaca di Daniel pasal yang ketiga. Maka kita menemukan Daniel bilang, percuma menjawab Tuanku Raja. Asal Tuanku Raja tahu. Kalau Tuhanku mampu menyelamatkan kami dari perapian ini, Ia akan menolong kami. Tapi kalaupun tidak, kami, asal Tuanku tahu, kami tidak akan pernah menyembah Tuanku. Maka ungkapan itu mau menunjukkan betapa kokohnya sebuah watak kepribadian seorang yang beriman kepada Tuhan. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego dikisahkan. Mereka ditangkap, diikat, dan dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang melempar terbakar, tapi yang dilempar tidak terbakar. Sehingga ketika Nebukadnezar melihat apa yang terjadi, dia bilang, yang dilempar 3, kenapa yang jalan-jalan 4 di dalam? Kalau kita membaca di Daniel pasal 3 itu mereka diikat begitu luar biasa. Artinya nggak bisa buat apa-apa. Tapi kenapa mereka bisa jalan-jalan di sana? Yang melempar aja udah mati, kenapa yang mereka bertiga kagak? Maka Alkitab menuliskan apa? Ketika Nebukadnezar manggil orang-orang dan iya benar ada 4. Maka dia mendekati dan manggil Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Dan mereka keluar. Bau asap pun nggak ada. Tapi yang menariknya adalah apa? Yang menariknya adalah kadang di penderitaan yang paling luar biasa. Justru di sanalah Kristus dinyatakan. Justru di sanalah yang namanya Nebukadnezar bisa melihat Allahnya orang Israel yang luar biasa. Sehingga mulai saat itu bukan mereka hanya naik jabatan. Tapi sejak saat itu siapa yang berani menghina Allahnya orang Israel. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka akan dipenggal satu persatu. Mau mengungkapkan apa? Harusnya pribadi orang percaya itu sampai pada satu titik memahami. Iya, bukan masalah dunia, bukan masalah kekaguman. Tetapi kepercayaan kepada Tuhan itu tak boleh berubah. Sekalipun nyawa jadi taruhan. Enggak mudah sih. Berat. Tapi ketika mereka menunjukkan itu. Yang menarik. Justru Nebukadnezar bisa percaya Allahnya orang Israel itu ternyata luar biasa. Kalau orang lain melihat kita, apakah yang mereka sebutkan? Adakah mereka bilang, iya, Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Tapi jangan sampai, ternyata Tuhannya orang Kristen sama kita sama aja. Tak ada sesuatu yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Maka wujud nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, itu yang menjadi perjuangan yang berat bagi kita. Nah, kita ada sampai di mana? Kita ada dalam situasi seperti apa?
Mau menyatakan karakter Kristus itu seperti apa. Maka ketika kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34. Itu menjadi satu hal yang luar biasa. Bagaimana ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Setelah 40 hari 40 malam berbicara dengan Tuhan dan menerima 2 loh batu dan dia turun. Dia gak pernah tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi waktu Harun dan orang Israel melihat, loh kok berubah ya? Sinar kemuliaan itu menyelimuti dirinya. Tapi dia sendiri gak melihat hal itu di dalam dirinya. Tetapi orang Israel melihat dan mereka takut. Sesuatu yang berbeda yang nampak dalam kehidupan Musa. Maka itu menjadi satu gambaran bagi kita. Iya ya, kemuliaan Tuhan itu nampak dalam kehidupan umat Tuhan. Tapi jangan sampai justru yang kita tampakkan adalah kehidupan duniawi yang nyata. Yang notabene Alkitab katakan jangan mengasihi dunia ini. Dan apa yang ada di dalamnya. Maka ini menjadi sebuah perenungan yang panjang bagi kita. Ketika kita melihat sosok pribadi kita hari lepas hari. Adakah sesuatu yang kita nyatakan dalam hidup kita? Dalam peristiwa salib. Ketika Yesus mati, ada salah satu sosok pribadi yang luar biasa. Dia yang menjaga salib, dia yang memerintahkan mungkin saat itu memukul Yesus. Tetapi ketika Yesus mati di atas salib, sebuah kalimat yang luar biasa yang muncul dari mulut penjaga atau kepala tentara yang berjaga pada waktu. Sungguh dia ini anak Allah. Yesus yang sudah mati di salib. Dia yang hidup yang ada di bawah salib. Apa yang dia bisa lihat di dalam diri Yesus yang tersalib yang mati. Sehingga dia bisa mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Sedangkan Pilatus sendiri berkali-kali dia mengatakan bahwa Yesus itu gak punya kesalahan. Dia tidak pernah mengakuinya. Dia tetap menyalibkannya. Tapi seorang penjaga, kepala tentara yang berjaga-jaga justru mengakui. Maka memberikan gambaran dalam kematian Kristus. Orang yang tidak percaya bisa mengakui Kristus itu adalah anak Allah. Artinya apa? Kalau Tuhan bekerja dalam diri seseorang, mau dia orang gak percaya atau dia orang percaya. Kalau Tuhan berkenan hal itu terjadi, maka dengan mulutnya sendiri dia akan mengaku itu. Dia akan melihat hal itu. Maka ini menjadi satu gambaran bagi kita. Ini menjadi satu gambaran bagi kita. Bagaimana dimanapun kita hadir. Jangan hanya menjadi terang di tengah-tengah kita sebagai orang percaya. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak percaya pada Kristus melihat kita? Apakah kita juga sebagai terang? Jangan sampai kita hanya begitu baik di dalam satu kumpulan ini. Tapi ketika di luar orang lain tidak melihat kita sebagai orang yang baik. Tapi biarlah mereka melihat. Iya, karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Minimal setialah kita. Ikut doa pagi, minimal kan? Ada yang suka ikut doa pagi di sini? Ada, saya kenal. Tapi kadang untuk doa pagi aja kadang kita susah sekali. Kemudian ada yang bilang, Pak, bangun pagi susah banget ya Pak. Kalau hari Sabtu itu. Saya bilang, kemudian kalau hari Senin sampai Jumat kuat enggak bangun? Iya ya, kalau hari Senin sampai Jumat cepat bangun paginya. Tapi kalau hari Sabtu kok susah ya Pak? Ya tanyalah sama dirimu, di mana hatimu berada. Disitulah yang terjadi. Artinya marilah kita belajar untuk hal-hal yang sederhana. Kegiatan-kegiatan yang sederhana. Kegiatan-kegiatan kita yang ada di tengah minggu sebagai gereja. Saya mengingatkan buat kita semua. Itu menjadi bagian untuk kita ikuti. Sebagai satu bentuk kita sedang menunjukkan karakter Kristus. Sebagai orang-orang yang setia. Yang beribadah kepada Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 sampai 11. Rasul Paulus mengatakan demikian. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami.
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka perjuangan yang digambarkan di dalam 2 Korintus ini, bagaimana perjalanan kehidupan dari Rasul Paulus ketika dia mengemban apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia selalu diperhadapkan dengan penderitaan, dia selalu diperhadapkan dengan kematian, dia selalu diperhadapkan dengan hidup yang tidak mudah. Tetapi prinsipnya adalah bagaimana Kristus itu tetap ada di dalam hidup mereka, sehingga orang bisa melihat siapa Paulus itu. Paulus yang awalnya sebagai pembunuh, awalnya sebagai orang yang terus mengejar orang Kristen untuk dibinasakan. Tetapi ketika dia dipanggil menjadi rasul, maka 180 derajat dia berubah. Maka ini memberikan gambaran bagaimana kita juga sebagai orang percaya, setelah kita menjadi percaya kepada Kristus, sudah berapa derajat yang berubah. Sudah berapa derajat kita semakin terarah kepada Tuhan. Ini memang tidak mudah bagi kita, tetapi kita memang dipanggil untuk terus menyatakan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang cemar. Saya ingat ketika saya kuliah tahun 2002 sampai 2006 di Seminari Bethel. Itu kami ada yang namanya tugas penginjilan. Tugas penginjilan, jadi kami dibagi, ada di Monas, ada di Tanah Abang, ada di Taman Anggrek. Kami dibagi-bagi. Dan yang terjadi apa? Setelah sebulan, 2 bulan kumpul tugas. Dan ternyata salah satu teman yang penginjilan di Tanah Abang, justru dia bukan menginjili, tapi dia jadi hidup seperti orang yang ada di Tanah Abang secara khusus yang tidak baik. Awalnya dia berani masuk untuk menginjili orang-orang yang tidak benar. Tapi ujungnya dia juga menjadi tidak benar. Memberikan gambaran, iya ya, kita memang tujuannya baik, kalau nggak kuat jangan masuk ke situ. Tapi dia merasa udah, saya maklum lah, masih muda semangatnya kan luar biasa. Antara semangat dan iman tuh ternyata jauh berbeda. Semangatnya kuat, imannya payah. Akhirnya ketika dia melayani di situ, akhirnya menjadi enggak benar. Menjadi tidak baik. Tapi itulah gambaran. Tapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam kehidupan pelayanannya, bagaimana dia melihat Kristus itu harus nyata di dalam diri dia. Kemudian dalam Galatia 2 ayat 19-20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita berani enggak ya? Mampu enggak ya? Kita mengatakan bahwa hidup yang kuhidupi ini adalah bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga mau dikatakan orang bisa melihat. Enggak perlu kita tanya kepada orang lain siapa diri kita. Dengan sendirinya orang akan berbicara siapa kita. Siapa saya? Mau kita di kantor orang bisa bicara tentang kita. Mau kita di rumah, mau di perjalanan, dimanapun orang bisa berbicara tentang kita. Apa yang mereka bicarakan? Beberapa tahun lalu, waktu kami masih di Pontianak, ada seorang rekan berkata begini, Pendeta Julius, kenapa? Pendeta Julius katanya nggak ada kerjaan ya kalau di Pontianak. Maksudnya, iya, ternyata pendeta katanya hanya hobinya cuma tanam bunga. Bukan jadi pendeta jemaat, tapi jadi kayak pendeta bunga di sana. Waktu ungkapan itu keluar, saya sempat shock juga. Saya memang suka tanam bunga. Kenapa saya jadi pendeta bunga kan? Istilahnya kan begitu. Tapi saya bilang, oh berarti ada yang merhatiin saya. Saya bersyukur ada memperhatikan. Yang dia sampaikan ada benarnya. Tapi nggak sesungguhnya kan benar. Dan terus bagaimana menurut Bapak? Nggak apa-apa. Itu kan dia yang omongin. Tapi kan aku yang bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawab. Iya loh, jangan sampai seperti itu. Jadi itu dari saya. Saya nggak tahu kalau Bapak sama Ibu kira-kira yang diomongin orang apa ya.
menjadi apa? Suami yang apa, istri yang bagaimana, atau karyawan yang bagaimana, kita kan nggak tahu. Kalau Bu Iva katanya dikenal sebagai dosen yang galak ya, tapi baik hati. Galak tapi baik. Itu jadi perpaduan yang sangat baik istilahnya. Nah, kalau kita dikenal sebagai apa? Pribadi yang apa? Apa yang orang lain bisa lihat? Kalau Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya ini adalah apa? Sejak dia menjadi orang percaya, dia bertanggung jawab terhadap imannya. Sehingga orang lain bisa melihat dia bertumbuh di dalam karakter yang benar sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan yang menjadi pengajaran penting bagi kita. Yang pertama, biarlah karakter kasih dan kesetiaan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Ada salah satu murid yang dipuji oleh Paulus, yaitu Timotius. Bahwa Timotius adalah merupakan pribadi yang melayani bukan untuk perutnya, bukan untuk namanya, tetapi dia melayani dengan kesetiaan yang luar biasa. Dan tidak ada yang seperti dia, kata Paulus. Kesetiaan dia sudah teruji. Di dalam pelayanan, dalam kebersamaan, dia dikatakan merupakan pribadi yang setia. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pribadi yang setia di hadapan Tuhan? Itu juga menjadi cerminan buat kita untuk melihat sejauh mana kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengingat kekudusan dan kesucian. Wahyu sudah menuliskan bahwa kalau kita mau cemar, biarlah kita cemar terus. Kalau kita mau berbuat jahat, biarlah kita terus berbuat jahat. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang mau hidup dalam kebenaran, biarlah dia tetap menjaga hidupnya, dirinya di dalam kebenaran dan kesucian. Dan yang ketiga, pengampunan. Ketika Stefanus yang luar biasa dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dia dilempari batu, ketika dia dirajam batu, yang terjadi apa? Luka dan penderitaan tidak membuat dia menghakimi manusia-manusia yang jahat, yang memperlakukan kejahatan baginya. Tapi mulutnya yang dikuasai oleh Roh Kudus justru menyampaikan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Mau mengingatkan, iya. Orang mau berbuat apapun pada kita selama kita berjalan dalam kebenaran. Maka mari kita tetap tidak mengeluarkan kata yang untuk membalas menyakiti. Tapi sebuah ucapan syukur di dalam doa. Supaya Tuhan juga menolong mereka. Enggak mudah. Tapi biarlah itu menjadi cerminan. Bagaimana kita bergumul. Kita memiliki watak seperti apa. Karakter seperti apa di dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam satu tulisan saya menulis seperti ini. Dalam pertandingan hidup pasti ada yang menang. Ada juga yang kalah. Itulah gambaran kehidupan orang yang percaya. Kita dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Menjadi buku yang terbuka. Yang dapat dibaca orang banyak. Beranikah kita bertanding untuk menang. Dan nyatakan Kristus dalam perbuatan kita. Sebagai ayat terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Selamat untuk tetap hidup dalam dunia yang cemar. Tapi bukan untuk menjadi cemar. Tapi kita hidup di dalam kesalehan. Dan menyatakan karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang cemar. Tuhan memberkati kita dan mari kita berdoa.